Nah, kalau bertanya nama Hagar, nama Hajar, nama Hagar di Quran ada nggak? Jangankan nama ini, nama istri Nabi SAW, nama istri Nabi Muhammad SAW, istri-istrinya itu nggak ada di Quran, gitu loh. Ada satu-satunya sahabat namanya Zaid bin Harisah itu, yang lain nggak ada, gitu loh. Istri istri siapa sih yang ada di Quran itu? Istrinya Nabi Musa, nggak ada. Nah, narasi Quran yang dibawa itu bukan penyelidikan-penyelidikan. Nanti gue balikin sama kalian. Di Imran 65 dikatakan, wahai ahli kitab, jangan kalian berbantah-bantah tentang Ibrahim. Sesungguhnya Taurat datang setelahnya. Nanti gue tanya saksinya siapa? Yang di kejadian itu loh, kitab kejadian ayat 20 berapa? 23 ya? Apa bukan 23 ya? Kejadian 21, kejadian 22 ya. Siapa yang menyaksikan Ishak di situ membawa kayu bakar ke atas bukit? Usianya 3 tahun loh. Siapa yang menyaksikan kejadian Hagar diusir ke Berseba dari Kanaan? Siapa? Kalian nggak bisa jawab lah. Kalau cerita saksi, kan gitu. Ibrahim sendiri, ya nggak bisa lah. Kesaksian harus 2 3 orang katanya. Katanya kan gitu. Silakan Pak Kingpin. Oke, silakan Pak Kimpin. Oh enggak, ini kan cuma satu hak. Enggak. Oh ya, oke. Pak Duran silakan. Oke. Aku sebenarnya lapar nih. Coba lanjut lah. Ya, ini Aku mau bukan lihat tempat sampai di curhat mana ya. dia mau menyalahkan gitu. Ini bukan Silakan. tempat curhat, ini tempat Oke, 5 pembuktian. menit dari sekarang. Oke. Ini bukan Dia tempat, tidak bukan akademisi ya. dia tidak menyebutkan satu ayat Quran pun tentang Ismail itu dilahirkan sebagai anak yang sabar atau bla bla bla. Ya, udah. Tidak ada hadis Tidak ada. yang menyatakan Hajar adalah bini Ibrahim. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Lalu dari mana dia bisa menyimpulkan Ismail anak anaknya. yang sabar itu Ya. adalah Ismail? Berarti gue kalah dong, kan gitu. Enggak, bukan menang kalah, Kalah bukan. dong, kalah. Di sini kan pembuktian dalil, bukan pembuktian curhat. Iya, gue kalah ya sama lu ya. Nah, Habis ini gue bukan kasih masalah dalil, gue kalah. mau makan ya, Ya. kawan-kawan Mundur, sekalian ya. Gue tahu dalil lu. Hah? Dalil lu cuma 14 surat Ibrahim ayat 39. Ah ya udah itu. Ya kan? Tetapi di situ dikatakan masa Tunggu. tua Ismail dan Ishak. Ingat ya, Hah? nggak ada dikatakan masa tuaku Ismail dan Ishak. Cuma dikatakan masa tua. Nggak ada masa tuaku. Loh, gue udah pelajarin semua. Gue pegang Quran Oke. Corpus, gue pegang Qurano, gue pegang itu juga kan hadis. Apa yang Nggak dipelajarin ada di sini? menyatakan, Nggak, kalau mempelajari di tidak sini ya. ada menyatakan Ya. Ismail itu dilahirkan Enggak, sebagai anak yang sabar, dilahirkan sebagai kabar gembira. Tidak ada dalil. Oke, kawan-kawan sekalian, ada kata li di dalam ayat itu. Coba ditampilkan ayatnya. Ada kata li di situ. Milikku. Tunggu. Enggak, ini udah finish debatnya. Ada kata Udah li finish di apa? situ. Dia mengatakan, enggak, ada kata li di situ. Ahaba li. Li. Itu li itu ku. Dia bilang dia berdusta telah memeriksa ayat ini. Ini pendusta anak satu ini. Pendusta. Ya pendusta lah, lu mau tenar lu. Coba buka mau ya. polemik yang enggak polemik. Coba mau buka. tenar. Kalau mau tenar lawan Zuma sono. Ya. Lawan. Tristan. Ada kata li di situ. Enggak, dia berkata enggak ada ku di situ. Buka kurung katanya. Loh. Ahaba li itu apa artinya? Mungkin pendengaran lu kurang nangkep ya. Gue bilang mungkin di lu masa ini lucu ya ketika dikatakan ku di situ. Di masa tua kunya Ismail. di mana di situ? Kunya. Di masa tua Ismail, bukan di masa tua ku. Ahabali. Kunya itu di atas. Apa kata arti ahabali di situ apa? Li apa artinya? Ahabali. Bisa nggak ganti-gantian? Enggak objektif ini. Coba buka ayatnya katanya dia sudah meneliti, tolong Arabnya dihapus. Saya kasih ya. Terjemah dihapus. Ya, kamu terjemahkan per kata sekalian nahu sorot i'rabnya. Silakan. Bisa nggak ganti-gantian? Anak sudah meneliti semua loh. Ayo coba.
Baca. Jangan ditipu sama. Bisa nggak ganti-gantian? Ya, bisa nggak Oh, ganti-gantian? ya Nggak, udah, nggak. suruh dia baca, suruh dia baca. No. Ya, no. Bisa nggak ganti-gantian? Kalau nggak bisa, udah stop. Kalau mau ganti-gantian, lanjut. Masa mau debat kayak gini? Ini FIC loh. Ya, ini FIC loh. Kalau you mau ribut, ya, udah berhenti. Ya, you mau ribut mau apa? Mau debat mau apa? Ya, atau bagaimana? Udah berhenti. Kalau gitu, gue bilang ganti-gantian. Ya, jangan gue tahu ayat ini, gue bukan begitu caranya. Ya, bukan begitu caranya. Ya, sekali lagi bukan udah begitu. pergi. Hah? Terjawab. Dijelasin aja Bro Duran, dituntasin. Oke. Udah pergi belum? Belum. Ya, Ada masih ada Tristan, dituntasin aja. Mana Tristan? ya. Kalau mau Tristan dulu, 5 menit. Benar. Tolong tampilkan ayatnya, suruh dia Tampilin baca, ayatnya. suruh dia Ya. ajarin saya, dia sudah periksa Quran.com. semua, artinya dia Quran.com. tahu. Coba lu diam dulu. Artinya Oke. duren ini, Waktu gue dong. Tadi kan lu udah loh, ngoceh enggak terus. tampilkan ayatnya. Lah, lu Saya ngoceh minta terus, lu pertanggungjawaban. Duren Lu ini ngoceh telah terus, lu ngasih memeriksa screenshot. semua ayat Loh. ini, nggak ada kata ku di situ. Silakan ditampilkan Oke. ayatnya. Mohon. Sekarang kita Terima kasih. permalukan dia dengan Coba, ayatnya ya sendiri. coba. Oke, Coba, tampilin Quran. Permalukan Quran saya, tampilin. tampilkan. Jangan Ketawa bilang saya. li. Ya. Lillah. Silakan. Nggak tipu kalian sama anak ini. Ini cuma mau No. tenar aja. Loh, mau Dasar tenar. anak Gue mau TK. tenar mah Ayo, gue online tiap hari. buka ayatnya. Ini mau Ngapain debat. gua online? Pak Pami bisa nggak tampilkan ayatnya Pak Pami? Saya screen tolong. Ibrahim 39. Kasihan nih orang ya. Ibrahim 39. Oh. Cuman bisa ngotot doang, kasihan. Nggak bisa Ya, kasih tampilkan data. ayatnya, minta tolong. Siapa Ya. yang bisa? Sebentar, si Airben bisa. Amang Kaisar boleh nggak? Amang Kaisar, gue mau pergi nih. Kan udah bisa nih. Ini udah bisa share screen ini. Nih, Jadi- alhamdulillahi wahabali. Oh, host katanya. Oke, silakan. Oke. Oke, silakan kamu terjemahkan. Di situ dikatakan masa tua Ismail, bukan masa tuaku. Lu jangan ketawa dulu. Emang linya ada. Linya di mana? Linya di atas. Ya. Tunggu, ketawa dulu deh. Kan gue bilang ini ayat rancu. Gue bilang kan ayat rancu. Iya, karena kamu Ya. nggak belajar bahasa Arab. Loh, Baca. lu belajar bahasa Arab juga cuman bisanya itu doang kok. Nggak ngerti apa-apaan kok. Nih, gue Nggak, bacain. gini Gua kawan-kawan. bacain. Katanya nggak ada Udah, kataku di diam sini dulu. ya. Tenang, Coba tenang ya. kataku di sini yang mana yang nggak ada. Segala Ya puji Bro bagi Tristan tenang Allah. dulu, biar Ya. Duran jelasin. Gitu, Bro. Segala puji Ya. bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua Ismail. Heeh. Kunya itu hanya dalam kurung. Bukan di hari tuaku, tetapi di hari tua Ismail dan Ishak. Heeh. Nangkap gak? Di hari tua Ismail dan Ishak. Kenapa gue bilang rancu? Kalau dia menggunakan kata di hari tuaku, kita nggak rancu. Tetapi dia tidak menggunakan kataku. Li-nya itu di mana? Li-nya di atas. Ya. Yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua Ismail dan Ishak. Menganugerahkan kepadaku di hari tua. Berarti apa? Berarti bisa jadi yang bicara di sini adalah anaknya si Ismail atau anaknya si Ishak. Kalau kita bermain secara logika, secara bahasa. Iya dong. Yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua Ismail. Ismail. Tunggu ya, tunggu. Jadi gini. Apakah kita mau pakai timer aja atau bagaimana? Enggak deh. Oh, gua tadi udah- kan udah pakai timer, dia ngoceh. Ya, ini dari Pas tadi bagian gua dia ngoceh. dari tadi si Tristan.
ya gue udah kasih kesempatan pakai timer, tapi kok nggak mau gitu kan, gitu. Jadi Kayaknya gimana ini? gangguan jiwa dia ketawa-ketawa. Kayak ketawa Orang- loh. orang- Gini, Kelainan usul mental Enggak, Bro, kalau saja. itu lu Gini, gangguan bro, jiwa, marah-marah sendiri ketawa sendiri. bro Ini Alexander, loh. Bu Wa Sofi. isqala Ibrahim Oke. di ayat 35. Artinya di sini yang Ini Tristan kalau lagi moderator ngomong nyerocos saja. ya, Jadi jadi gini, loh kan kalian ngomong tadi. diam dulu di moderator diatur. Yang lagi Oke, bikin konten bukan cuma lu, kami juga nge-live. Jadi gini Pak Alexander, menurut saya selama kalau Duran biarkan saja nggak usah dimoderatorin karena dia bisa menjinakkan lawan dianya. Meskipun Tristan mau masuk nyerocos biarkan saja. Kita pakai itu aja, nikmatin. pakai itu aja, pakai Nggak timer. usah pakai timer. Gini Pak. Sini ya, sorry ya saya ini soalnya ini live. Menurut hemat saya sudah biarkan Duran bisa dia meskipun diserobot, diintro sama Tristan nggak mempan. Duran bisa ini. Biarkan aja. Kita Oke. semua nyimak, biarkan Duran sama Pak Tristan aja. Oke. Lanjut, oke ya. Silakan Bro Duran. Oke, tadi kan dia ngetawain tuh. Mana ini lah, kan gue bilang di hari tua Ismail dan Ishak. Ingat lo ya, frasanya di hari tua Ismail dan Ishak. Li-nya di mana? Memang li-nya ada di atas. Yang telah menganugerahkanku di hari tua Ismail dan Ishak. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia itu kan menggunakan di hari tuaku. Hari tuaku, kunya itu dalam kurung. Kunya itu sebenarnya nggak ada. Premis gue kan seperti itu. Dia cuma ngaku sok-sokan bisa bahasa Arab, nahu sorob segala macam, tapi dia nggak bisa membuktikan sama sekali. Selalu seperti itu kan? Silakan dia buktikan sekarang. Monggo. Orangnya Dia nggak lagi- ada. lagi di breakout dia mungkin. Udah deh, saya wakilnya aja. Itu tadi kan keterangan tentang siapa gitu kan di sini tuh yang sebagai first person ya. Itu ada di ayat 35. Jadi silakan cek gitu. Terus kata li di sana itu adalah istilah itu kata ganti gitu. Ya. Domir lah gitu. Bentuk kepada siapa? Kepada si pembicara ini yang berbicara di ayat jelaskan di ayat ke-35-nya ini. Jadi di sini tuh kalau dibilang itu kan terjemahan atau saya cari bahasa Indonesia ya, ini kan segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua. Nah ini kan saya dapat tuh dalam kurung tuaku gitu kan. Ini sebenarnya gini aja, ditarik aja tuh di hari tua itu, ya kan menganugerahkan di hari tua kepadaku kan sama jadi maknanya gitu. Karena cuma ada satu li di sana gitu kan. Adalah kibari di sana. Maksudnya gampang sekali ini nggak repot. Udah gitu aja. Itu udah belum King Tin, ntar lu kabur Ya, ini sudah. lagi mau beli rokok lagi. Tadi leluhur lu mau beli rokok, sekarang kita bicara tentang teks per Nggak, teks aja gini. nih ya. Iya teks makanya dibaca 35-nya gitu kan. Terus saya ini nggak pusing. Gua Sudah ya? udah bilang, gua udah baca 35 ya kan. Segala macam gua udah baca. Gua tuh selalu Ya. menguasai materi yang mau gue kasih gitu loh. Sekarang hari tuaku Ismail dan Ishak dengan hari tua Ismail dan Ishak menurut lo beda atau sama maknanya? Makanya itu ditarik aja tuh di gimana ya gitu kan sebetulnya. Enggak, Mengadukan sekarang gini, kepada jangan kemana-mana dulu. kepadaku di hari tua dekat dalam kurungku lagi. Itu kan sebenarnya kan mempermudah gitu kan supaya Iya. dalam yang tidak bisa berbahasa Arab. Mm. Tapi kalau orang kalau kita tarik nih kan menganugerahkan di hari tua kepadaku kan sama artinya. Jadi merujuk kepada dia sendiri gitu. Ya, ya. Ya gampang. Oke, sebentar. Yang telah menganugerahkan Apalagi sudah. kepada- Nggak ini ya. Enggak, Jadi ya, apa? Susah gitu. lu Mau katanya dikasih tahu. dosen. Lu katanya dosen. Nggak usah gitu. Belajar Itu bahasa retorik lah, Indonesia aja retorik nggak lah, mau gitu. ya. Nah, Gue mau oke. tanya, hari tuaku Atau dan gini lah, hari tua yang sama dua arah atau lah. beda? Kalau gitu dua arah lah gitu, supaya enak gitu. Dua arah. Hari tua sama hari tuaku beda Ya apa kalau sama? enggak ini kan udah jawab gitu kan. Jadi apapun itu ya harusnya itu didengar. Kalau memang nggak suka ya udah simpen aja sendiri Loh, gitu. Itu jawaban dari Satu-satu kami. gini Nah kalau Pipin. supaya itu ini nggak jadi tuh interogasi gitu kan, kita buat yang tema yang dua arah gitu. Pipin,
Gue Nah, bisa selalu nggak tema istilahnya dua arah gitu kan? istilahnya gini ya. Gue selalu Nggak, bersikap bisa nggak kritis. tema yang dua arah gitu? Silakan tema dua arah. Gue selalu Ya udah tentang kasih kok Ibrahim tema ya. dua arah. Tentang Ah, Ibrahim ya udah. ya. Nggak apa-apa. Ya. Ya udah. Gue selalu bersikap kritis kepada diri gue sendiri. Ya. Oke. Oke. Ketika di situ dikatakan di hari tua Ismail, berarti kan ini kan mengacu bukan kepada hari tuaku, tetapi hari tuanya Ismail. Nangkep gak poinnya? Oke. Lanjut. Oke. Ketika dikatakan hari tua Ismail, meaningnya kan berubah, maknanya berubah. Dengan hari tuaku menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Oke, itu masuk. Ismail sebagai anaknya Ibrahim. Tetapi kalau dikatakan menganugerahkan kepadaku di hari tua Ismail dan Ishak, oh meaningnya udah jauh beda. Nggak sama dengan di hari tuaku. Nangkep gak poinnya? Ya, Gue bilang, beda arti tuh. maka itu gue bilang, satu-satunya dalil di ayat Quran yang menyatakan Ismail adalah anak daripada Ibrahim hanya ayat ini. Ayat ini pun rancu menurut gue. Gue kan selalu bilang begitu. Tidak ada dalil lain yang menyatakan Ismail itu adalah anak Ibrahim. Tidak ada dalil. Kecuali di hadis ya. Di Quran tidak ada. Di Quran cuma dikatakan, aku memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Tidak memerintahkan kepada Ibrahim dan anaknya Ismail. Enggak. Maka itu kan selalu, tadi kan gue angkat juga, bahwa Yakub kok bisa nih menjadi leluhurnya. Oke, ada ya, gantian ya. Menjadi. Ya, udah tangkap poinnya. Udah tangkap poinnya. Ya. Atau gini lah ini. Sebentar. Cuma komparasi Kenapa aja. Yakub Ya, bisa komparasi menjadi? aja ya. Nih, ya. Sebentar. Ini dari Kenapa ya. All Yakub praise bisa should be menjadi? Allah who Yakub despite my bisa old age menjadi. has given me Ishmael and Isaac. Hmm. Surely my Lord hears all prayers. Nah, ini. Kalau kayak gini kan lebih enak tuh di mana. Ya. Itu bahasa? Who despite my old age gitu. Itu terjemahan Sama. Inggris. Ya. Terjemahan Inggris. Kayak Sama apa beda? ya beda kalau Beda yang itu. dari bahasa Indonesia tadi. Beda. Nah, beda dong. Makanya Beda tuh itu. nah lebih enak gitu kan ya. Kalau yang Jadi tuh kalau yang sebenarnya benar, kalau kalau yang benar di gini dong. dari segi manapun gitu kan kita kan cuma berdasarkan terjemahan gitu. Nah untuk mengerti tuh bahasa itu dari sisi Linya apa di yang mana? punya itu kan itu Posisi yang linya di mana? kalau saya tuh Posisi nggak linya bisa. di mana? Posisi linya di Oh, ini, Ikabari atau di mana? Setelah Ikabari atau ya sebelum ini ya tuh ya. Ikabari? Oke ya. Nah. Oke ada itu ya. Saya sudah. Linya ada dua atau ada satu? Iya itu jadi saya paham sebenarnya tuh apa Duran ini tuh karena tuh ngeliat terjemahannya saya tuh jadi bingung gitu. Loh, kok gue ngeliat terjemahannya? Gue kan bilang, gue ngeliat teks saya kan aslinya. kasih teks aslinya. Nah. Oke. Teks aslinya cuma ada satu li kan? Bisa baca nggak? Apaan? Bisa Lu baca nggak teks aslinya? Bisa baca? Bisa. Oke. Bisa. Ya udah, kalau bisa baca di situ ada berapa li? Iya satu. Makanya tuh kalau Satu. terjemahan bahasa Indonesianya itu, apa yang satu merujuknya ke masa tua. Oke. Li itu merujuk ke masa tua atau merujuk ke anugerah? Nggak bisa habisin nih. Yang dua arah lah gini. habisin? Cuma gini. Jadi gimana? Saya udah kasih jawaban gitu. Jadi itu di apa di. Lo sekarang lo kasih jawaban yang sesuai dengan lo bawa ke bahasa dua arah ya, Inggris. dua arah ya sekarang. Oke. Nah, Dua arah aja ya. Bawa ke bahasa Inggris. Oke, yang dua arah aja. Gimana? Posisinya gimana? Tuntas apa enggak? Duran. Gimana? Kasih tahu. Sudah dijawab itu kan. Kalau itu enggak apa? Itu masalah ente gitu istilahnya. Enggak, Ya. Sekarang gini. Lu Iya kasih itu satu kalau dalil, buat lu saya kasih satu dalil. saya pribadi itu nggak ada masalah ini. Lu kasih satu dalil. Itu gimana? Itu seperti yang tulisan bilang. Itu Ada gak dalil lain? gitu kan. Ada gak dalil lain Kayak supaya yang gampang menyatakan tadi itu Ismail yang di hari tua. anak Ibrahim? Aduh. Ada gak dalil Quran yang lain yang menyatakan Ibrahim anak Ismail? Ada gak? Sebutin satu dalil ayat Quran yang menyatakan Ismail anak. Ada pertanyaan-pertanyaan nggak selain ini? Yang selain ini ada lagi nggak pertanyaan? Pertanyaan yang lain ada nggak selain ini? Nggak ada. Oh ya udah. Jadi gimana ya? Kalau kan misalnya ini kan Duran tanya kok dulu lu ya, nanya gue? Ya kan? Gue bilang nggak ada, lu ya udah. HP lu apa sih gitu kan? Terus saya bilang Enggak, kan HP gue lu kasih tau gue, itu Xiaomi gitu kan.
ini satu masih ayat. ngotot gitu. Enggak, lu kasih gue Jadi satu ayat. gimana? Kasih gue satu Ini ayat malah diri yang sendiri kan artinya menyatakan kesannya gitu. Jadi jawab bagaimana yang juga. menyatakan bahwa Ismail anak Ibrahim. Hmm. Satu ayat selain ayat 14:39. Ada gak? Gimana nih orang satu ya? Yang lain deh ini udah dijawab gitu. Enggak, satu ayat. Satu ayat selain ayat ini yang menyatakan Ismail anak Ibrahim. Duran. Itu keterangan tentang anaknya itu ya dari ini gitu. Yang Kan dalam gua bilang, permasalahan ayat ini rancu. itu kan cuma Ayat ini rancu. iya nggak apa-apa. Lu gua ajak di ayat ini tapi lu muter-muter terus. Gak mau. apa-apa, itu kan menurut Tuhan sendiri gitu. Iya. Ya sekarang kasih gue ya, satu sekarang ayat. yang dua aja ya. Jadi Iya. sekarang gantian Enggak, dong. Satu ayat, Gantian dong. satu Bisa ayat. Satu bisa tanya nggak ayat, ini dari Muslim ke Kristen? satu ayat yang Nggak bisa tanya? menyatakan Ibrahim Ah, yaudah, saya diam aja anaknya lah. Ismail anak Ibrahim. Nggak bisa Satu tanya ya ayat. sini ya? Atau ganti pemain dah. Ini kalau dia nggak mau ditanya dia mata ando. Loh, satu ayat. Atau sama Erben ya? Kenapa? Sama Erben ya? Erben. Satu ayat yang menyatakan Ismail anak Ibrahim. Selain Yang ayat ini lain? ada nggak? Ada nggak Ada yang mau ditanya? Atau itunya Nggak ada. Ginca. Nah, Nggak ada ya? kalau Ginca enak Nggak ada nih kan? orangnya. Nggak ada kan? Ayat lain yang menyatakan Bro Ismail Pami, anak Bro Ibrahim. Pami, kalau Hmm. semisalnya kita pakai dua kata li di situ Bro Pami, maknanya jadi berbeda nggak kira-kira menurut Bro Pami? Ya nggak seperti itu ya. Karena sudah tertulis seperti itu. Jadi itu makna semuanya. Makanya itu kalau itu baca dan terjemahan, itu kan ada kata seperti itu kan buat memudahkan gitu kan. Memudahkan tuh saya tuh dalam hal sintaksnya gitu. Memudahkan bagi yang orang nggak paham bahasa Arab gitu. Nah makanya kalau itu buat menjembatani ke perumitan ini, saya tawarkan itu hari tua itu digeser ke depan, menganugerahkan di hari tua kepada aku kan gitu, jadi enak, gitu. Nggak ribet gitu. Oke ya. Pertanyaan simpel sebenarnya. Cuman nggak bisa dijawab. Iya nggak apa-apa kalau jangan sebut nggak apa-apa. Kan? Ketika ditanya, ada gak ayat lain? Yang lain aja, yang lain. Kalau ini nggak mau ditanya. Nggak ada ayat lain yang menyatakan Ismail anak Ibrahim. Nggak ada. Cuman ayat ini. Ayat yang mana? Ayat yang saya bilang rancu. Ya udah. Gantian ya. Ganti pemain. Pertama gitu. dikatakan. Oke, saya gini. Lupa. Duran mau ditanya atau enggak gitu? Bersedia ditanya atau tidak? Loh, lu bilang dulu ada apa enggak? Oke, ya kalau nggak bersedia ditanya, ganti option aja gitu. Yang lain mungkin mau ngomong juga gitu. Loh, yang kalau juga, Anda gitu. tidak bisa menjawab, Anda tinggal bilang gue nggak bisa jawab, kan selesai. Satria dong. Nggak ada ayat yang lain yang menyatakan Ismail anak Ibrahim. Selesai perkara. Yang bilang tuh saya tuh nggak bisa jawab kan cuma kamu. Loh, sini gitu sebutin ayat lain. Ya udah sekarang. Sebutin ya ampun. Ini ngebosenin banget ya nih orang satu ya. Yang ngebosenin kan lu. Alhamdulillah. Ya udah ganti topik, ganti pemain. Ganti pemain. Itu ada li. Alhamdulillah. Di situ ada li ya. Li-nya kepada siapa? Li-nya kepada Allah. Alhamdulillah. Lalu dianugerahkan ada lagi li. Ada dua li. Tetapi kenapa diikabari saya tidak ada? Sama Anda gitu. Itu kalau menurut dari Bible, Ibrahim itu pernah ketemu ini kan sama Firaun kan. Sekarang satu ayat dulu. Yang lain ada mau jawab nggak gitu? Ada nggak satu ayat yang menyatakan Ismail anak Ibrahim? Duran. Ada bilang ada, nggak ada bilang nggak ada. Duran ini, ada gak? Ini makanya tadi tuh ada yang bilang itu, satu cuma bilang tuh apa RSJ ya gitu kan. Jadi ini kayaknya memang seperti itu ya. Atau gimana? Ada nggak? Ada nggak ayat lain yang menyatakan Ismail anak Ibrahim? Jangan ketawa. Oke. Nggak ketawa. Cuman ngenes gitu. Ya yang ngenes kan ngenes lu. Aja, iya. Lu iya nggak apa-apa. Oke. Iman lu yang lain ada? jawab. Yang lain? Kalau nggak mau jawab ya udah nggak apa-apa. Sebutin satu ayat. Atau gini aja lah tuh di sini tuh apa ceramah gitu. Misalkan Sofiatul itu dia suka bahas-bahas apa gitu. Mendingan dengan Sofiatul aja. Satu ayat. Okay, jangan loncat-loncat dulu. Sebutin satu ayat Ismail anak Ibrahim selain ayat ini. Sebutin. Ada bilang ada, nggak ada bilang nggak ada. Atau gini deh, nama maknya Abraham itu siapa gitu?
Sebutin satu Namanya ayat. Abraham siapa coba? Susah banget dari tadi. Lompat Tahu nggak namanya dulu. menurut Bible itu nama emaknya Abraham gitu? Jangan Atau nama lompat bibinya dulu. sekaligus gitu? Jangan lompat dulu. Enggak, Ya. biar supaya sama Sebutin standarnya gitu satu kan. ayat. Kalau memang di Quran nggak disebutkan, saya itu nggak permasalahkan gitu. Karena bukan detailnya yang dicari, tapi kan apa? Zikronya itu. Jadi Quran nggak pernah menyebut Jaladin dan Ismail anak anak ini Ibrahim. susah gitu. Pak Pami, pamit dulu ya. Yang lainnya lebih Ayo bagus dah, bareng-bareng dah kalau debatnya gitu. sama Sofiatul. Gua kasih tahu daripada Mending dengan Sofiatul sekarang sama gitu. Sofiatul. enak sama Sofiatul sebenarnya. Sekarang sama Dia boleh Sofiatul. terus tetap. Maki-makian. Sekarang sama Sofiatul. Ya kalau si Duren ini kacau loh Duren ini. Ngamuk. Yang ayat yang ada kata li dibilangnya nggak ada ngamuk. kataku itu otaknya taruh di mana itu? Loh, hari tua Diketawain sama nanti hari tua Kristen beda sama orang sama. Islam nanti. Gara-gara Duren ini. Hari Bang tua Tristan, sama hari itu tua berbeda beda maknanya sama. Bang Tristan. Iya, Ya, beda maknanya li tadi. Wahabali, wahabali itu apa artinya? Coba Ya, buka lagi Bro Duran. Alhamdulillah. Yang tadi Bro Duran. Ya. Tadi bagus. Wahabali Yang itu apa artinya? Teks yang tadi. Di situ ada kata alhamdulillah. Wahabali Nah, gitu itu ya. ada li. Itu ada li, Nah, merujuk kepada memberikan Allah. kabar gembira Ya. kepadaku di masa Nah. tuaku juga lah. Linya Masa cuma tuaku dari satu mana? Bang Duran. Iya, Bang Duran, itu kan linya tadinya cuma satu. dia ngikut itu linya di situ. Ngikut di mana? Ngikut Kok di mana? ngikut? Di kata li itulah, karena Ngikut wa di isqala. Allah. Nah, deh, yang berkata di situ siapa? Yang berkata di sini. Allah. Allah. Hah? Yang berkata di sini siapa? Allah. Ya semua aja Allah lo bilang. Loh, katanya. Ya semua aja Quran Allah lah. itu- Quran ini semua Allah yang katanya berkata. Quran perkataan Allah. Sekarang Iya. Ya, terus kalau Terus Allah ini- menceritakan yang berkata di sini siapa? Oke. Yang berkata di sini yang siapa? berkata siapa? Ada. Nah, baca Bisa. di ayat 35 wa izqala Ibrahim dan Ibrahim berkata. Oh, berarti Gadol. Quran itu bukan perkataan Allah. Diketawain kan sama Bukan muslim perkataan kan? Allah. Diketawain kan sama muslim. Enak dia lah sama Sofi Yatul justru. Anak ini penipu Enggak, gitu linya tuh. cuma satu. Gue pamit ya. Bang Tristan, linya cuma satu. Iya, Belum katanya ini kejawab. berkata Allah katanya. Memang betul dalam hakikat, tapi Allah mengisahkan ini perkataan Ibrahim. Nah, Jadi Ibrahim berkata-kata. nggak ada yang mau ganti lagi nih, cuma di terus. Nah, Nggak ada ya? lu cuma sebutin satu ayat. Oke, Nggak oke, saya bisa. pamit dulu ya Pak Pekasar ya. Ya, jadi nggak bisa dijawab gitu ya pertanyaan Tech Duren ya. Sebutin satu ayat. Oke, brother Awi, bagaimana Awi? Mana Awi? Ya, gimana kabar semua? Sehat? Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam. Bagaimana Awi nih? Ya, nggak apa-apa. Menyimak aja dulu tadi gimana. Iya, tadi ada diskusi Duran dengan situ. Sama Tristan kayaknya anunya deadlock. Saya mendengarnya deadlock jadinya. Ya, Bro gimana? Awi, ajakin Alif Bro Awi ke sini Bro Awi. Ya, masih ada debat kayak di MDM itu. Ya. Udahlah aja itulah Pak Amir biar rame lah. Nah, Pak Amir itu Pak Amir melawan Bang Duran, napas itu ya kan? Aduh, si Pak Amir. Kalah, nggak ada yang menang lawan Pak Amir di sini. Bang Duran aja kan? Gimana? Pak Amir mana nih Pak Amir? Coba telepon Pak Amir, pakai satu Pak Amir dulu. Iya, cari yang bermutu lah. Tadi gundulin Duran, kita kencing-kencing. Tuh Darman Adi tuh. Darman Adi kayaknya bagus tuh. Cuma tahta suruh sini lah. Aduh, masa yang datang sini. Aduh. Kenapa gengpen keluar juga gengpen? Gengpen nih. Iya, ini Abdullah nih. Ada Abdullah. Assalamualaikum, Bang Abdullah. Abdullah, selamat malam. Abdullah. Jadi begini ya, saya Abdullah. Paling. Jadi begitu. Bro Duran, nanti bahas baik. lagi yang tadi ya Bro Duran. Yang QS 1439 tadi bagus tuh. Iya, Apa itu? Coba sama belajar juga dari situ. Apa tadi itu? Ya. Persoalannya di Jadi di gini, Surah Ibrahim itu ya. apa itu persoalannya? Saya mau belajar juga. Surah 14 ayat 39 itu kan di dalam teks Arabnya
kalau kita terjemahkan secara letterlek ya, secara literal kan cuman bunyinya yang menganugerahkan kepadaku di hari tua Ismail dan Ishak. Ingat ya, di hari tua Ismail dan Ishak. Nah, gue bilang dong, di dalam terjemahan bahasa Indonesia dia menggunakan di hari tuaku. Kunya ini nggak ada, gue bilang di dalam teks Arabnya. Lalu Tristan ini bilang ada, diketawain sama Muslim. Gue bilang silakan tampilin. Gue bilang nggak ada kata kunya. Dia bilang ada li-nya menuju kepada mana? Gue bilang gitu dong. Li-nya itu kan merujuk kepada anugerah, anugerahku, menganugerahkanku. Nah, di masa tuanya ini ada pakai li apa enggak? Kan enggak ada pakai li. Jadi dibacanya di hari tua Ismail dan Ishak. Ya beda dong, beda makna. Betul nggak? Hari tuaku dan hari tua kan beda makna. Hari tuaku Ismail dan Ishak, oke, jadi Ismail anaknya Ibrahim. Tetapi kalau di hari tua Ismail, berarti kan ini bukan apa? Ismail ini bukan sebagai anak kalau kita berpikir secara kritis ya. Coba lu baca pelan-pelan. Iya, iya di ininya kan dipersoalkan kalau diterjemahkan kan tertulis dalam kurung itu tuaku kan, kalau kita hapuskan tua. Iya. Tapi saya lihat di apa namanya nih? Ikibari ini kan ada masa tuaku juga di apa namanya ini ya, secara perkataannya itu ada. Atau tulisan Arabnya ku itu apa ya, Bro Awi? Ku itu Arabnya apa ya, ku? Ya, tulim macam-macam sih. Penegasannya saya tidak terlalu tidak terlalu anu dari kalau bahasa Arab ini. Tidak terlalu pelajari. Cuma kan kalau melihat di sebentar ya, Wi ya. Orang Islam kan selalu bilang Allah itu nama. Benar gak, Wi? Betul. Tuh. Lalu kenapa di dalam ayat ini tidak ada kata alifnya, Wi? Alifnya hilang kan? Alhamdulillahillazi. Ya. Alhamdulillah. Berarti kan seharusnya bersyukur kepada lah, bukan kepada Allah dong. Karena alifnya nggak ada. Betul nggak? Oh, saya tidak bisa bilang betul itu kalau begitu. Karena begitu anunya segala puji bagi Allah itu memang begitu terjemahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Rabbil alamin kan, alhamdulillahillazi. Alifnya di mana? Nah, kalau ini yang mengerti. Kalau ini saya bilang ya. Kalau tidak terlalu mengerti saya kalau bahasa Arab tulisannya jelasnya. Silakan, Alifnya lagi debat tadi katanya. Alif lagi debat ya. Nah, kalau membahas masalah apa gramatikal Arab ini saya tidak terlalu mengerti. Ya. Kenapa kalau Allah itu nama, kenapa alifnya hilang? Alifnya nggak ada. Gitu loh. Kayak misalkan Elohim. Misalkan YHWH ya. YHWH. Bisa nggak Y-nya hilang? Nggak bisa, Wi. Y-nya itu tetap harus ada. Karena itu nama otoritas. Y-nya tetap harus ada. Bahasa Indonesia kurang lebih seperti itu ya. YHWH. Tanpa satu huruf, musnah itu nama. Kalau itu nama. Ya. Begitupun dengan begitu kan dengan Allah dong. Kalau alifnya hilang, jadinya kan lah. Betul nggak? Lah. Alifnya nggak ada. Alnya nggak ada. Jadi dibacanya bukannya Allah dong, dibacanya lah. Karena kan alifnya nggak ada. Itu aja sih. Iya, yang nggak apa-apa nanti lah. Anu kan yang lebih ngerti anu itu apa namanya gramatika Al-Quran itu. Saya tidak terlalu mengerti soal itu. Penulisan-penulisannya yang jelasnya kalau alhamdulillah rabbil alamin itu artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini Duran kasih kesempatan yang resen dulu. Ada yang mau nanya mungkin ke Duran, Pak Agung. Gue tadinya pengen makan, cuman gue lucu nih sama si sini nih, Abdullah bisa diskusi soal ini nih. Ada mana ya, Dek? Duran. Oi. Bentar. Dek, gue kan kemarin pernah nonton tuh ya, gue lagi ngantuk gue nonton. Gue nggak tahu gue salah apa enggak. Katanya si Abdullah ini bilang ada bahasa Arab yang past tense tetapi akan menjadi future tense. Bener nggak? Iya bener. Emang apa tuh? Lu tahu? Enggak. Karena kalau past tense berubah menjadi future tense, jadi kira-kira gini dong ya. Kalau bahasa Inggrisnya
Did we go tomorrow dong? Did we go tomorrow? Iya Bisa nggak benar. gitu? Bisa dong. Nggak, jadi dia Did we ngomongnya go kemarin tomorrow? gini. Oh, Bukan, dia memang ngomong gini. ada. Past future memang ada loh. Past Bukan pas future tense. future, bukan. Jadi ini suatu kejadian yang sudah jadi, cuman terjadi di masa depan. Udah terjadi, cuy. Kata dia. Iya, Pak Abdullah jadi ngomong. seolah-olah did we go tomorrow ya dong? Kan udah Iya, udah jadi terjadi deh. ini jadi Gitu. surah Maryam ayat 30 Ya yang udah, gua makan aku dulu dah. telah Yuk. iya, dia telah memberiku kitab dan mengangkatku menjadi nabi. Dia bilang itu pengangkatan nabinya itu next time gitu loh. Tapi gue lihat itu apa namanya? Kata-katanya itu bentuknya itu apa perfect. Oh, maksud dia begini mungkin ya. Penetapannya sudah dilakukan, tapi nanti penubuatannya ditasbihkannya di depan gitu kira-kira maksudnya. Ya, kira-kira cuman udah terjadi bentuknya. Saya perfect, coy. Bukan penasbihan. Berarti sudah terjadinya itu penetapannya kan, cuma nanti baru ditasbihkan ya. Interrogative Gitu kira-kira ya. question bisa itu. Tapi ini Adrian tahu nggak nih ya? Jadi si tadi Duran belum sempat bahas sih ya. Muslim sadar nggak sih itu bahwa di Quran itu juga ada janji Allah itu kepada Abraham anak yang dijanjikan gitu. Kalau di Alkitab kan memang ada juga yaitu Ishak gitu kan. Dijanjikan apa dulu di Quran? Ya anak yang dijanjikan akan dilahirkan oleh Abraham kalau nggak salah. Memang makna teologisnya ini juga membingungkan ya. Makanya kadang kalau dibandingkan dengan kita, kalau di Alkitab kan jelas ya. Dijanjikan itu untuk apa dan sebagainya. Kalau di Quran ini dijanjikan dilahirkan. Makanya kalau ditanya hubungannya itu dengan pengorbanan itu, nah nggak nyambung. Nah, jadi kalau pengorbanan itu katanya Ibrahim itu suka bagi-bagi daging. Serius ini, jadi dia suka bagi-bagi daging. Nah, dia diuji lah. Sekarang coba anakmu yang dikurbankan. Nah, maknanya memang benar-benar bagi-bagi daging. Tuh. Ngerti deh. Konyol ya. Jadi menurut gue gini, Dok ya, gue lihat Islam itu sebenarnya permasalahan itu bukan tentang ketuhanan loh. Semua hal yang diubah di Islam, di Quran itu semua hal, nggak hanya tentang ketuhanannya tok. Hampir semua ayat sebenarnya, Le. Ya kan? Iya. Betul loh, hampir semua ayat sebenarnya. Ya masalahnya kisah Nabi itu diseragamkan dari kaumnya, berbahasa kaumnya, ditolak kaumnya, mengabarkan monoteisme, sesimpel itu, bro. Jadi seragam berjamaah. Seragam itu aja. Jadi ada penyeragaman. Mungkin niatnya baik gitu ya. Tapi jadinya menurut kita ya lucu, aneh. Diseragamkan gitu. Jadi boring gitu loh. Jadi jangan heran karena kemarin kan kutanya apa ajaran para nabi dalam Alkitab, dalam Quran, mulai Adam sampai Isa yang disempurnakan oleh Muhammad. Tahu jawabannya apa? La ilaha illallah, sembahlah Allah, aku bukan Tuhan. Itu doang. Ya ku bilang lah kalau kayak gitu yang ngajar para nabi itu di hadapanku, ku lemparkan lagi parit-parit itu. Iya. Ini siapa nih, Haryo Jaya nih? Gimana kayak gitu? Apa ajarannya? Sembahlah Allah. Allah itu Esa. Aku bukan Tuhan. Bukan itu doang. Dan itu apa ya? Kita bisa mengatakan si penulis Quran ini sadar nggak kalau itu akhirnya dengan berjalannya waktu diuji itu menjadi masalah. Kalau mereka mengklaim punya kesinambungan. Kalau kayak Tristan kan lebih jujur ya, lebih gentle mengatakan, loh memang beda. Kisah nabi-nabi kami itu beda. Nah itu enak seperti Tristan. Ya udah lalu jelasin bedanya gitu kan. Enak. Awi ini juga punya pemahaman yang berbeda. Hampir sama dia dengan Tristan. Ya kalau orang harus ngaji coy. Awi masih malu-malu sih Awi. Awi masih malu-malu mau membuka gitu.
Quran itu kalau nggak ngaji ya nggak bisa, lu nggak akan ngerti. Harus ngaji. Nih si Wahyu nih, Wahyu. Wahyu itu siapa sih? Dia gue Wahyu. panggil itu Wahyu. Udah biarin aja, suruh masuk, suruh dengerin. Wahyu itu bukannya si itu. Iya, situ. Kita kan? Kita kan? Iya. Iya. Itu buat inian gue tuh ntar. Ini masih live ini, mungkin ada teman-teman Kristen nih, siapa yang mau jelasin tentang Abraham, perjanjian itu ada nggak yang bisa bantu netizen belajar juga? Pak Erban, Bu Sofi, mana nih guru kita Bu Sofi? Ini yang resen dulu, bro. Tuh. Apa? Tadi Ini sudah ditanya Pak Agung nggak open mic tadi. Ini ada lagi nih yang resen nih, si siapa nih namanya? Coba lah, mungkin dari jangan Islam mulu ke arah Islam, tapi dari sisi Kristen ya supaya berimbang nih. Maksudnya netizen itu juga bisa, YouTuber para viewer juga bisa belajar teologi tentang Abraham, perjanjian, terus pengorbanan, mungkin ada bisa jelasin lah. Ya, David. Tentang ini udah berapa ribu kali ya. Banyak yang gagal memahami tentang Abraham gitu ya. Perlu kita ketahui juga itu kalau kita melihat tentang sunat, jadi itu di Kejadian 17 itu sebenarnya itu sebuah indikasi tentang di mana perjanjian kekal itu telah ditandai, gitu loh. Jadi tentang sunat itu adalah salah satu bentuk di mana perjanjian kekal itu yang telah Allah berikan tanda kepada anaknya yang telah dijanjikan ketika Abraham itu keluar dari tanah Ur Kasdim. Nah, ketika Abraham, kita flashback kembali ya, sebelum Abraham ke Kanaan, kita lihat kenapa Allah atau Elohim itu lebih memilih kepada Sarah daripada Hagar. Kita melihat di mana Allah itu memberikan keotoritasan sebuah berkat yang ia akan berikan kepada Abraham. Maka dari itu Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Itu kan Abraham keluar itu kan berserta dengan si Sarah. Nah, dari situlah istri hak yang sah, meskipun Sarah itu keturunan dari siapa si Nahor sendiri itu berhubungan dengan Abraham itu sejak dari Ur Kasdim sampai ke Kanaan. Dari situlah istri yang sah yang dinyatakan oleh Abraham itu pasti akan melalui si Sarah gitu. Kenapa kok bukan ke Hagar? Karena Hagar ini adalah salah satu budak yang berasal dari tanah Mesir, di mana Abraham dan Sarah pergi ke Mesir ketika Kanaan mengalami bencana kelaparan. Gitu. Nah, dari situlah si Hagar itu dijadikan budak kepada Abraham atas permintaan dari si Fir'aun gitu. Oleh karena itu ketika kalau kita melihat di Kejadian 15 di situ di mana Abraham mempunyai suatu penglihatan dan Abraham mendirikan mezbah di mana Allah itu akan menyatakan bahwa keturunannya itu bagaikan bintang-bintang di langit gitu. Nah, sebentar. Supaya terstruktur, tadi kamu sempat menyinggung masalah ketika Abraham dipanggil ini kan di Kejadian 12 ya. Nah, tapi di sini ada ayat 2 sampai 3 ini ada yang penting nih, Fit, bisa dijelaskan nggak? Yang berkat ini. Mengapa Abraham yang dipanggil itu kok seperti mendapat berkat yang luar biasa nih? Maksudnya apa? Mungkin. Ya, nanti ke itu, Bro, ke pasal 17-nya dan pasal 22.
itu nanti nyambungnya ke situ. Oke. Jadi ini kan kita berbicara tentang sistematiknya terlebih dahulu kan, tentang alur di mana berkat ini akan tersampaikan dan dinyatakan melalui anaknya, yaitu si Ishak. Gimana Ishak itu kan mau dikorbankan kan di Bukit Moria. Maka dari itu di ayat yang ke-18 dan 19 dari situlah maka tanda yang sudah Allah berikan dalam bentuk sunat, maka dari itulah janji janji berkat ini akan dinyatakan, dan itu pun telah digenapi oleh Yesus Kristus, di mana Yesus berbicara di dalam Yohanes 8 mengatakan bahwa Bapamu Abraham telah bersukacita melihat hariku. Nah, dari salah satu tipologi tentang Ishak ini adalah salah satu korelasi merujuk kepada Yesus itu. Dan sebab itu kalau kita melihat di Roma 12 itu sebagai ranting yang telah tidak layak, maka ranting itu akan dicangkokkan. Sebab itulah berkat janji Abraham melalui Yesus Kristus itu akan tercurahkan bagi orang yang percaya kepadanya. Sebab apa? Oleh karena penyalipan itulah janji itu akan tercurahkan dan akan dinyatakan, di mana kita melihat tentang tipologi yang ada di dalam Perjanjian Lama, khususnya di Kejadian, dari pasal 12 dengan pasal ke-17 dan pasal 22. Dari situ makanya kan dulu kan namanya Abram, akhirnya diganti kan nama Abraham, Abi Aram, terus diganti Bapa segala bangsa itu. Gue dong tambahin sebentar. Ya, lanjut Mas. Tentang janji yang dimaksud sama yang dijanjikan kepada Abraham itu terkait di sini sebentar. Terkait sama di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Hawa ya, ini konteksnya pada zaman Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pertama di Taman Eden. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, bagi orang-orang Yahudi ini tentang keturunan ini yang dimaksud adalah Mesias. Ini kita bisa lihat dari literasi orang Yahudi sendiri ya, bahwa yang dimaksud di sini adalah King Mesiha di Kejadian 3 ayat 15 ini. Keturunannya akan menjadi obat dan selanjutnya lah bisa diartikan. Terus terkait sama Abraham, nah inilah kenapa dia disebut dari di sini kan di Kejadian 22 ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firmanku. Nah, setelah zamannya Adam, memang Abraham inilah yang punya iman yang bagus, yang paling bagus, makanya disebutnya bapak orang beriman. Nah, dari keturunan Abraham inilah datangnya Mesias, yaitu keturunannya Ishak. Karena Ishak itulah yang dijanjikan sejak awal. Itu ayat berapa ya yang Ishak dijanjikan sejak awal? Boleh dan nanti dicari atau bisa dibantu nggak, David? Iya, itu Mas. Apa yang pasal 17 yang sunat. Oh, sebentar kita lihat. Lu nggak hafal tuh pasal 17. Biar kita tahu juga makna sunat gitu loh. Sunat itu ada maknanya. 17 ayat. Ya, aku 17 ayat yang ke bawah sih. Ya, aku sekilas aja ya tentang ini. Tentang sunat ini kan biasanya kan salah dipahami ya. Dan setiap kali kita dituduh kan
bilang Kristen kok nggak sunat gitu kan. Perihal sunat ini sebenarnya itu adalah kalau kita melihat dari kejadian 17 ini adalah salah satu tanda di mana perjanjian kekal itu akan diberikan melalui anaknya yaitu Ishak. Coba aja kita lihat itu kan Allah itu kan bicara kepada Abraham, maka dari situ kan dinamakan Ishak kan. Itu. Ya ini yang 19 ini ya. Tetapi Allah berfirman, tidak tidak itu, melainkan anakmu laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak dan aku akan mengadakan perjanjianku dan dia akan perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi tentang sunat itu adalah salah satu tanda perjanjian yang kekal melalui anaknya melalui keturunan si Sarah yaitu Ishak gitu loh. Jadi salah satu tanda gitu loh, tanda-tanda. Ininya di situ. Bukan Betul. Gimana ya? Ya gitu sih kalau aku. Jadi isinya gini loh. Ini nih ya. Nih ya, haruslah dikerat kulit ketanmu dan itulah akan menjadi lihat tanda perjanjian. Tapi perjanjian yang dimaksud itu bukan sunatnya, tapi keturunannya. Yang dimaksud itu yang disebut perjanjian kekal itu keturunan, bukan sunatnya. Nah, sunat itu kayak kalau semacam perjanjian itu tanda tangannya. Tapi klausul perjanjian itu kan tentu bukan tanda tangan toh. Isi perjanjiannya itu sendiri kan. Nah, begitulah dengan ini. Betul. Yang dijanjikan itu keturunan, bukan alat kelamin. Alat kelamin itu tanda. Atau gini Mas, lebih elegannya itu tentang materai gitu, materai perjanjian. Nah, itu lebih gitu. Tapi mereka takutnya materai kan nggak paham. Kalau materai itu kan tandanya sebagai tanda yang sahnya suatu perjanjian kan biasa dimateraikan kan. Itulah yang paling akhir. Nah, kaitannya sama sebentar. Aduh. Aku dapat telepon ntar. Ya, aku tambahin dikit ya. Ini jadi tadi David sama Aderion sempat menyinggung tentang covenant ya, perjanjian Allah dan Abram pada saat awal mula dipanggil. Sebenarnya menarik nih membahas Abram karena di Islam pun membahas Abram itu sebagai bapak orang beriman. Tapi ya sayangnya ya teologinya tidak sedalam yang kita bayangkan gitu ya, yang kita harapkan. Ya makna korban pun ya belum ya seperti itulah ya. Gini ya, di dalam Alkitab itu ini di Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 ya. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Oke, saya share lagi. Nah, ini Bro David. Ini di Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Tadi sudah kita baca juga ya. Jadi ada 3 berkat di sini, Bro. Pertama, di paragraf kalimat pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, jadi itu nomor 1 tuh. Ya, nomor 1 nih. Terus yang kedua, Allah secara pribadi akan memberkati dia tuh. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Terus bahwa namanya akan menjadi masyur gitu ya. Shalom. Ya. Nyimak dulu ya. Mas bro ya. Terus alasannya apa? Nah, ini agar Abram menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Nah, ini terutama Tristan udah live sih ya. Jadi harus tahu nih, dari kemarin kita tanya sebenarnya apa sih, konteks apa yang bisa diceritakan melalui Abraham ini, Ibrahim. Tapi ya kayak tadi Pak Erben ngomong ya cuma tauhid, monoteisme. Aduh. Ya. Itu dulu deh, yang ringan-ringan dulu buat mereka. Iya. Ya, itu kalau menurutku sih ini udah jelas ya yang dijujukin Mas, itu jelas itu. Cuman cara mengaplikasikan mereka kayak gimana saya nggak tahu. Cuman itu aja sih. Boleh nggak saya berpendapat tentang sunat? Boleh Pak, tapi sebentar, terakhir ini kan kaitannya sama perjanjian baru. Tadi kan kita baru nyelesain dari Abrahamnya nih, tapi ke Yesusnya bagaimana ini? Bentar.
Nah ini, adapun kepada Abraham ini di Galatia berapa nih? Ayat 16, Galatia 3 ayat 16 ya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Jadi itu nggak merujuk kepada semua nabi gitu, bukan. Tapi hanya satu yang spesifik. Seolah-olah yang dimaksud banyak orang toh. Tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Inilah disebut Mesias. Ini maksud keturunan yang dimaksud dari zaman Adam dan Hawa dan sampai Ibrahim, mau itu Salomo, siapapun itu, you name it, mereka lagi menanti Mesias ini, Pak. Mereka itu orang-orang Yahudi itu yang menantikan bahkan sampai sekarang, yang walaupun mereka nggak jelas ini orang-orang Yahudi yang sekarang ini Mesias yang seperti apa, yang mereka nanti Mesias. Even mereka menolak Yesus pun tetap bukan menjadi berubah tuh Mesias nggak mereka nanti. Nah orang ini loh yang dimaksud dengan keturunan itu loh Pak, bukan nabi terakhir, bukan. Nabi terakhir itu meaningnya apa? Nggak ada meaning. Cuman seperti kayak urutan pertama, kedua, ketiga, dan terakhir. Enggak. Yang mereka nanti itu ya Mesias, sang juru selamat ini. Karena permasalahan manusia itu ada di dunia ini karena dosa semuanya. Nah, finishingnya itu semua hanya terkait dengan dosa. Bukan ngomongin tentang Allah itu satu. Permasalahan Adam itu bukan tentang Allah itu satu atau enggak. Karena di gini Pak, di dalam iman kekristenan, kami itu udah sangat tahu persis bahwa Allah itu satu dan setan pun percaya itu. Mereka gemetar. Tapi apakah membuat mereka selamat? Jadi masuk surga? Setelah setan itu tahu kalau Allah itu satu? Enggak kan? Tetap di neraka kekal kan? Kenapa? Harusnya selamat dong setan itu. Kenapa enggak? Nah, kalian bisa nggak jelasin itu? Kenapa setan nggak diselamatkan? Nggak akan bisa kalian jelaskan itu. Cuman Kristen yang bisa menjelaskan ini, cuman Mesias yang bisa menjelaskan ini. Nggak ada yang lain selain Mesias yang bisa menjelaskan itu semua. Kira-kira begitu, karena keselamatan itu dari sebelum datangnya Mesias itu hanya berbentuk bayangan. Ibrani 10 ayat 1. Semua itu hanya Ibrani 10 kok Ibrani 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu. Karena apa? Sifatnya aturan. Kamu melanggar ini, hukumannya ini. Kamu melanggar ini, hukumannya itu. Apa itu selamat? Enggak, itu punishment. Bukan keselamatan. Ini yang dimaksud tuh. Taurat itu mengandung kayak gitu. Dari Taurat itulah kita kenal namanya dosa, Pak. Makanya Taurat itu diperkenalkan di zaman Musa. Kenapa bukan dari zaman Adam? Kenapa? Nah, Kristen doang yang bisa jawabin ini. Karena memang di zaman Musa lah itu semua dosa udah ada. Jenis-jenis dosa, jenis kejahatan-kejahatan di situ udah terbentuk. Udah ada peradaban tentang kejahatan. Pembunuhan waktu zaman Nuh belum ada kan? Kamu jangan dilarang membunuh. Hormatilah orang tuamu. Nggak ada. Nggak ada kayak gitu-gitu karena belum ada pelanggaran. Aturan itu dibuat karena ada peristiwa, Pak. Nggak ada peraturan itu dibuat, peristiwanya belum ada. Nggak ada itu. Nggak ada sejarah peradaban dunia itu, nggak ada kayak gitu. Ada peristiwa dulu baru diatur. Bukan pengaturan dulu baru ada peristiwa. Itu nggak logika namanya. Kira-kira gitulah mungkin tambahan dari aku. Halo. Ya, Haryo jawab. Ya, silakan. Jadi kalau menurut yang saya baca, yang namanya sunat itu adalah tanda Abraham beserta keturunannya menerima janji Tuhan, yaitu Abraham. Pak, maaf Pak, suaranya agak besar, boleh Pak? Pak Haryo supaya bisa clear didengar. Kenapa? Suaranya agak lebih besar karena kecil sekali di sini. Volumenya Pak. Oh sorry sebentar. Bisa didengar? Ya, lumayan Pak. Silakan Pak. Sunat adalah belum berubah Pak. Lebih besar lagi Pak, boleh Pak? Maaf Pak, sayang gitu loh kalau nggak keras. Bentar. Iya, kecil banget. Ini kita sekarang lagi live. Live ya. Ini harus dihapus dulu.
Waduh, kecil banget, jauh. Oke. Sudah bisa. Coba dulu lanjutin, Pak. Bisa didengar. Masih sama Pak, cuman ucu lebih baik sedikit lah. Lanjut. Baiklah. Saya ulangi ya. Ya. Sunat adalah tanda Abraham beserta keturunannya terima janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Yaitu Abraham akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa, di mana bangsa tersebut nantinya akan tinggal di negeri asing, yaitu di negeri Kanaan. Siapapun, mulai dari budak Abraham, mulai orang asing yang ingin tinggal di Kanaan, yang hendak bergabung, hendak bernas dengan Abraham, harus bersunat. Dengan kata lain, kalau kita ingin bergabung di negeri Kanaan, di negeri asing, sebagai bagian dari Abraham, maka harus disunat. Jika tidak, maka akan dilenyapkan oleh Abraham. Itu bisa dibaca di Kejadian 17 mulai dari ayat 6 sampai 14. Tidak lebih dari itu, bahwa Abraham akan menjadi bapak banyak bangsa yang tinggal di negeri Kanaan, bukan untuk sejumlah bangsa sedunia ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa yang dikorbankan Ishak, sedangkan yang lain mengklaim yang dikorbankan adalah Ismail. Nah, itu kembali kepada janji Tuhan. Janji Tuhan sudah sangat nyata di sini. Itu bisa dibaca mulai ayat, bentar. Tadi Bapak mengatakan hanya untuk bangsa Kanaan saja, apa bagaimana, Pak? Iya, itu tercatat di situ. Bapak bisa baca di Kejadian. Maksudnya hanya untuk Israel saja. Kalau mengikuti ayatnya, ya seperti itu. Di mana ayatnya, Pak? Anda catat ya. Bentar. Bapak dari Kristen atau dari apa, Pak Aryo? Saya Kristen. Kejadian 17 ayat 16 sampai 14. Enggak, janji Allah kepada Abraham di pasal berapa? Kejadian 17 ayat 6 sampai 14. Kalau Anda Salah, ingin Pak. baca, ya. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3, Pak. Betul. Itu lebih lengkap lagi. Coba Bapak baca, Pak. Di bagian ayat 3, bagian C, bagian B. Untuk sunat, Bentar, Pak. Janji Allah kepada Abraham, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bukan hanya bangsa yang akan dilahirkan Abraham, yaitu Israel. Bentar. Karena fatal kalau hanya dikatakan hanya untuk keturunan Abraham saja, kaum Abraham yaitu Israel. Nih, Kejadian 17 ya. Anda bisa baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 27. Saya baca ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki yang di antara kamu harus sunat. Haruslah dikerak kulit hitanmu, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun.
baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Dan orang yang tidak disunat, yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit hartanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Selanjutnya berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarah, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarah. Aku akan memberikan, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkati sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu bertunduklah Abraham dan tertawa. Ya. Tentang Ishak ini sangat jelas di sini. Dialah keturunan yang menjadi ahli waris miliknya. Nah, karena tertawanya Abraham tentang janji Tuhan, ya, dan karena dia mengikuti keinginan Hagar, sehingga lahirlah Ismail, itu artinya dalam tanda kutip ini, keimanan Abraham, kepercayaan Abraham akan janji Tuhan itu goyah. Sehingga setelah janji Tuhan digenapi, Ishak lahir, maka diuji, apa? Engkau masih percaya dengan janjiku, dengan janji Tuhan bahwa akan menjadi bangsa yang besar dari keturunannya yang dari istri permaisuri, dari istri yang masa mudanya. Nah, keimanan ini sangat jelas tertulis bahwa Abraham adalah lulus keimanan. Ada di mana? Bentar. Oh, ada suaranya. Hilang suaranya. Halo, sebentar. Aduh. Jadi, Coba saya permisi, maaf sebentar, saya sapa dulu Bang Abdullah. Bang Abdullah, Assalamualaikum, nggak ada suaranya, tulis di chat aja Bang Abdullah. Pak Abdullah, oh ya lanjut, silakan lanjut teman-teman. bisa saya teruskan ya. Keimanan Abraham lulus karena pernyataan Abraham, bukan karena seseorang atau kita manusia, kita umatnya itu menilai, tapi Abraham sendiri yang menyatakan, sehingga imannya itu telah lulus. Itu tercatat di Kejadian 22 ayat 5. Dia berkata kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini, kami akan kembali. Abraham membawa Ishak ke persembahan. Kalau orang yang imannya lemah, apalagi pemarah, udah kamu diam aja, Ishak, jangan banyak ngomong. Nanti kamu akan tahu. Bilang kepada bujangnya mungkin, aku akan kembali. Kamu tunggu di sini. Tapi apa yang dikatakan Ibrahim? Kami akan kembali. Siapa kami? Abraham dan Ishak. Itulah keimanan Ibrahim dinyatakan. Keimanan yang kedua apa? Ishak bertanya, Bapak mana domba untuk dikorbankan? Kayu untuk bakaran sudah tersedia. Apa yang dikatakan oleh Abraham? Tuhan akan menyediakan domba. Abraham tidak mengatakan, iya, nanti kami cari domba di sana. Tuhan akan sediakan domba untuk korban bakaran. Ini bukan main iman Ibrahim, dinyatakan oleh dia sendiri.
artinya iman Ibrahim sudah pulih. Kita punya Alkitab sangat-sangat dahsyat kalau kita hayati satu persatu makna yang terkandung di setiap ayat-ayatnya. Untuk Ibrahim dan Ismail, Anda bisa baca di GS 66 kalau nggak salah ya. As-Saffat GS 37. GS 37 menerangkan Ibrahim bermimpi tentang Ismail. Itu tertulis di ayat 102. Di terjemahannya tertulis Ibrahim berkata. Kemudian juga tertulis Ismail menjawab. Tapi dalam bahasa Arabnya di sana nggak ada tertulis Ibrahim, nggak tertulis Ismail. Hanya tertulis kala. Mengapa tidak tertulis Ibrahim, kola Ibrahim? Mengapa tidak tertulis kola Ismail? Saya sebagai penulis kitab, seseorang bernama Ahmad tidak mengatakan A, B, C, D. Saya tulis kola Ahmad, A, B, C, D. Saya sudah memfitnah Ahmad. Silakan dilanjutkan. Silakan. Terima kasih. Nih, poinnya apa, Pak? Halo, halo, Pak Haryo. Atau yang lain mau nyambung? Poinnya adalah, ya, kalau kita bicara kutipan, maka yang tertulis di Alkitab itu tidak terbantahkan. Di sana tertulis Ibrahim berkata, Ishak berkata, Ismail berkata, Allah berfirman, Tuhan berfirman, dan lain sebagainya. Dan ayat demi ayat di Alkitab diceritakan dengan sangat jelas, sangat gamblang. Tidak perlu tafsir. Kalau sebuah ayat hanya ditulis kola, kemudian diterjemahkan, kemudian ditafsir menjadi keluar Ibrahim, menjadi keluar Ismail. Maaf, orang yang nilai bahasa Indonesianya, nilai tata kalimat di SMP kalau nggak salah itu udah dipelajarin. Kalau nilainya di atas angka 8, itu akan bisa membedakan mana kalimat yang sebenarnya bisa dimengerti, bisa dipahami sebagai kalimat kebenaran, atau mana kalimat yang hanya penghias kitab. Oke, ada yang lain? Tadi poin Aderion bagus itu. Apa sih hubungannya dengan Mesias? Jadi kita nggak berkutat masalah Ishak Ismail mulu gitu. Masih ada yang menambahkan? Kalau tidak kita stop live-nya, teman-teman. Kalau ditanya ke Muslim juga percuma lah jelasin Abraham.
Ujung-ujungnya cuma sunat. Sunat kebersihan. Iya, apa yang dijelaskan sama Mas Adereon sama data yang ditunjukin tadi itu menurutku sih itu sudah jelas dan memang ada hubungannya dengan Mesias gitu. Nah, sedangkan di pihak saudara Muslim sendiri itu masih belum jelas atau masih kabur gitu ya tentang pengorbanan itu seperti apa, terus sunat itu tujuannya apa, terus Al-Masih itu apa gitu, belum jelas gitu loh. Dan kalau di dalam Alkitab itu kan jelas, apalagi yang ditunjukin oleh Mas Adit di Galatia itu, itulah finalnya gitu loh, kuncinya di situ. Jadi ada keterkaitan dengan Mesias, terus sunat sama covenant gitu. Jadi tiga tahapan ini seperti itu. Ya, ini yang saya rangkum dari Aderion nih, Pak Bro David. Jadi perjanjian baru tentang Abraham ya. Tadi pendeta Aderion mengatakan di Roma 4 ayat 13, sebab ini perkataan Paulus kepada jemaat di Roma ya. Paulus ini rabi nih, dia tidak buta huruf, dia itu sangat terpelajar gitu ya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Galatia 3:29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi Rasul Paulus menyebut Abraham itu memiliki dunia ya, dan sebagai bapa semua orang yang percaya pada Kristus. Jadi kalau bicara milah Ibrahim, kami orang Kristen bisa menjelaskan dengan baik milah Ibrahim. Milah Ibrahim ditanya sunat. Untuk apa disunat? Supaya sehat. Berarti yang nggak sunat nggak sehat. Waduh. Son. Cuma sebatas itu teologinya teman-teman. Terus kita mau cari apa kalau seperti ini? Akhirnya kita mengalah saja. Iya. Jadi kita boleh bertanya sedikit ini. Ahli kitab nggak usah. Ini kami lagi khotbah ini. Kalian belajar sama kami. Ya. Makanya mau bertanya ini, siapa tahu bisa masuk. Orang Muslim belajar kepada kami dulu tentang teologi Abraham. Oke, kalau begitu supaya tidak bingungan. Ditanya teologi Abraham apa, cuma jawabnya sunat. Jadi yang kalian ikuti dari Abraham apanya kira-kira? Gak usah bertanya. Loh, belajar. Katanya mau ditanya. Gak usah, kami memberitahu. Nah, makanya coba kasih tahu saya yang kalian ikuti dari Ibrahim itu apanya. Kamu duduk di pojokan ngopi, belajar ke ahli kitab. Coba yang kalian ikuti dari Ibrahim itu apanya kira-kira? Nanya, kami kasih tahu. Ini baru awal. Untuk Bapak Awi kami berikan kuliah gratis tentang teologi Abraham. Gitu. Tentang yang kalian ikuti dari Abraham aja, sederhana apa yang diikuti gitu. Ya, kami beriman kepada Mesias yang dijanjikan. Oh, cuma itu saja. Enggak ada coba jelaskan. Apa itu? Coba jelaskan menurut Muhammad apa? Enggak, saya bertanya ke Anda, jadi cuma itu. Loh, kalau memang kami cuma, ya kamu lebihnya apa? Enggak, kan saya bertanya ke Anda aja. Saya tidak membahas tentang saya. Kan kalau tadi bilang ditanya. Bisa jelaskan, tadi jangan kan bilang minta ditanya. Enggak, ya berarti apa kalau bukan cuma itu? Ya. Saya jelaskan, ya kan. Ini ahli kitab menjawab. Jadi begini, Pak. Ahli kitab menjawab. Apa kita dengarkan? Ya, dengerin di pojokan ambil ngopi. Oke, ya jadi gini. Kalau kalian belajar Alkitab, kalian akan menemukan teologi perjanjian. Secara singkat saya jelaskan. Dari satu orang, Allah memanggil untuk menyelamatkan banyak orang, bahkan seluruh orang. Seluruh manusia, yaitu Abraham. Dari Abrahamlah lahir keturunan yang dijanjikan, anak tunggal itu, yaitu Ishak. Dari Ishak lahirlah sebuah keluarga. Ya, ada Yakub di situ. Dari keluarga ini menghasilkan satu bangsa,
Satu bangsa, SASATU itu satu. Kalau SASATET sate. Jadi satu bangsa namanya Israel, bukan Arab. Bukan apapun saat itu, bukan Israel. Dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Israel, ada Yehuda, dan ada Samaria di utara. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Inilah Abraham yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Dari satu bangsa lahirlah satu orang, seperti Allah memanggil Abraham. Dari satu orang ini lahirlah keluarga, yaitu para rasul. Dari para rasul inilah lahirlah suatu bangsa yang besar, yaitu yang disebut dengan gereja. Nah, itu tipologi sederhana, alur sederhana untuk menjelaskan tipologi karya keselamatan Allah kepada umat manusia. Jadi perjanjian Abraham, nah ini kata yang bagus sekali, Abraham Covenant, gitu ya. Itu menjadi teologi yang sangat penting di dalam iman Kristen. Bukan sekedar sunat, pakai laser lagi. Sunat yang benar pakai kampak, sakit, keluar darahnya. Bukan pakai laser, 1 jam ketawa-ketawa, cengengesan. Nah, tidak serendah itu teologi kami. Nanti Pak David akan menjelaskan apa itu sunat hati. Tadi dikatakan di Roma 4 ayat 13, bukan masalah Taurat yang dijanjikan kepada Abraham. Tetapi Abraham dijanjikan cukup dengan beriman kepada janji Allah itu. Nah, nanti kita jelaskan lagi. Ya, amanat agung keselamatan bagi seluruh bangsa itu bukan dideklarasikan di zaman Yesus saja, Matius 28. Tapi tadi Pak Aderion menjelaskan dari Kejadian 3:15. Aduh, ini takut saya makin lama makin berat. Ini bisa dicerna tidak ya Pak Awi ya? Nggak apa-apa, saya mendengar ya. Sampai Anda berhenti bicara. Saya mendengar aja. Sampai situ dulu, silakan Pak Awi catat. Nanti kami jelaskan. Silakan yang lain. Saya tadi mencatat bahwa Abraham terus Yesus adalah Abraham yang kedua. Ya toh, kalau tidak salah begitu. Penjelasannya secara teologisnya tentang Abraham. Cuma tidak menyebutkan tadi apa-apa yang dari Abraham yang diikuti. Yang diikuti cuma mengatakan Yesus adalah Abraham yang kedua. Di mana dalilnya itu kalau ada tertulis begitu? Tadi saya sudah jelaskan ya. Ya, ada nggak dalilnya dalam Alkitab atau mana? Dia mengatakan Yesus adalah presentasinya perkataan Paulus. Iya, saya catat perkataan Paulus. Saya ada tampil tadi kalau nggak salah ditampilkan. Coba ini saya bacakan. Saya yakin Anda mencatat. Saya yakin Anda tidak mencatat tapi asal ngejeplak nih. Dalam ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, nah maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sanad kami jelas. Beriman kepada Kristus artinya kami beriman kepada janji Allah kepada Abraham. Ini yang kitab suci kami katakan di surat Galatia ayat 3 pasal 3:29. Oh, jadi itu dasarnya mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Abraham yang kedua. Ya, itu pembahasan kami. Iya, maksud saya itu dasarnya dari ini dasarnya itu. Untuk memudahkan umat awam memahami. Enggak apa-apa kalau itu asumsi Anda seperti itu, enggak masalah. Bukan asumsi umat awam. Ahli kitab ini kewajibannya menuntun anak kecil umat awam. Makanya kami harus menggunakan istilah-istilah penolong. Soalnya kalau tidak nanti gagal total. Nah, tadi mengatakan asumsi, bukan asumsi. Anda nanti beli buku dari Old Testament teologi. Ya, di situ ada yang disebut dengan teologi perjanjian, itu bagus sekali. Itu karya John H. Walton. Saya perlu kasih tahu halamannya. Atau saya kirim bukunya juga boleh. Enggak perlu. Saya juga cukup mengetahui bahwa ini dasar Anda tanpa harus mengikuti apa yang di bukan asumsi. Perjanjian Abraham. Nah, jadi bukan asumsi. Kalau ditanya seperti ini diparalelkan ke Quran, belabak berubuk aja jelasin. Dari perjanjian kekal Abraham itu adakah yang kalian ikuti? Nanya lagi. Enggak, karena tadi Anda tidak menjelaskan. Saya kan tadi bertanya dari apa yang kalian ikuti dari Abraham. Itu cermin buat Anda betapa cuma jawabannya panjang lebar.
panjang panjang lebar teologi, cuma saya tidak mendapatkan satu Ini poin baru apa kulit, yang Anda ikuti dari Pak. Abraham. Baru kulit, jangan gratisan. Anda kirimin saya sekarang KFC dong, saya lapar. Ya udah makan aja dulu kalau gitu, makan dulu kalau lapar. Nanti Jadi begitu Pak Awi, agak repot ini ya, ya, teologi oke. yang sangat dalam. Ini khusus saya untuk Pak Awi, khusus ini, khusus. Kalau Nanti bukan Pak Awi, saya nggak mau kasih. Ya, oke, terima kasih kalau begitu Iya, atas pengetahuannya. betul. Nggak masalah. Jadi besok Pak Awi, kami ahli kitab akan menjelaskan ke Anda teologi Abraham. Yang jelas nggak ada sunat pakai laser di situ. Saya tidak bahas sunat pakai laser. Yang Anda ikuti dari Abraham apa kan? Cuma itu tadi Iman, teologinya berarti. iman Pak. Abraham dibenarkan karena iman. Iman yang seperti apa? Berproses. Ya, berproses. Berarti imannya Abraham belum sempurna. Karena masih berproses. Berproses. Pertanyaan Anda seharusnya begini, prosesnya seperti apa? Bukan kok sempurna, Anda memelintir itu. Tidak, imannya Abraham yang Kalau berproses Anda atau di keimanan Anda? kelas, Anda dilempar penghapus sama guru, kok kamu melintir? Orang saya lagi jelasin proses, kok Anda bilang kesempurnaan? Ya, makanya yang perlu jelaskan yang mana yang berproses, keimanan Anda atau keimanannya Abraham. Pertanyaan itu yang saya tunggu, proses seperti apa yang dijalani oleh Abraham? Itu pertanyaan ditunggu-tunggu. Berarti Tapi keimanan saya Abraham mau berproses. bikin kopi dulu. Silakan, Bapak silakan. ngobrol dengan teman-teman saya, para ahli kitab yang lain. Silakan. Nggak masalah, silakan. Mana Bang Duran sudah makan kah Bang Duran? Ya, we. Kenapa, we? Apa? Saya kira tidur tadi. Halo, we. Ya, Kenapa? nggak apa-apa. Senang aja kalau Bang Duran yang bertanya itu. Enggak, mengenai Abraham, lo kan bilang, ada gak orang Kristen yang mengikuti langkah Abraham? Untuk itu kita harus baca dengan benar, Kejadian 15. Lu ada Alkitab gak? Alkitab online. Download dulu lah. Ada. Di handphone ada. Coba lu buka dulu. Kejadian 15. Kejadian 15. Buka. Kemudian datanglah firman Tuhan. Tuh. Nah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Janganlah takut. Abraham. Oke. Firman Tuhan dalam satu penglihatan. Ya. Menurut lo bagaimana ini? Dapat gak lo poin yang dimaksud? Iya. Datanglah firman Tuhan dalam satu penglihatan. Kan firman Tuhan kan selama ini kan lo kan taunya kan firman Tuhan itu kayak semacam ini kan? Iya, Perkataan segala macam. Kok ini datang penyampaian. dalam penglihatan? Berarti dalam hal ini seseorang sosok ya. Iya, betul. Nah, terus janganlah takut Abraham. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Firman Tuhan. Ya, yang bicara firman Tuhan kan dalam bentuk penglihatan. Berarti dia seorang pribadi. Dalam bentuk sosok lah ya. Ya, dalam bentuk satu pribadi ya. Karena kan ditulis penglihatan dan dia juga bisa berbicara dong. Ya. Oke ya. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah. Yang dimaksud ya Tuhan Allah siapa nih? Firman tadi berarti. Yang orang berbicara itu. Yang berbicara. Itu, ya. Yang berbicara. Ya. Nah, ini kan panjang-panjang nih ya. Kan pembicaraan antara firman Tuhan, Dafar Elohim dengan Abraham ya. Nah, poin pentingnya di sini nih, Wi. Tapi engkau pergi, lalu percayalah. Mana? Ayat berapa sih? Gue lupa. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Nah, ayat 6, Wi. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitung. Belum menjadi Abraham. Oh ya, Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang dimaksud Tuhan di sini siapa, Wi? Ini ada tanda bintang ini, saya klik. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci lalu percaya dalam surat Roma, Galatia. Iya, itu kan nanti dikutip sama Paulus. Terusnya. Yang dimaksud Tuhan di sini siapa? Iya, masih menuju ke atas mungkin. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan.
Tuhan di sini mengacu kepada yang berfirman tadi. ayat 1. Iya. Jadi Kristen itu kan Trinitas itu, dia kan percaya kepada satu Allah, benar nggak? Yang mana di dalam diri Allah itu ada firman dan rohnya. Jadi yang berbicara di sini firman Tuhan. Siapakah firman Tuhan ini? Siapa? Ya, terus, nah itu kalau merujuk keyakinan Anda kan Yesus toh. Yohanes 1. Nah, ya itu makanya kalau merujuk ke kitab Anda ya seperti itu. Lalu firman Tuhan dia percaya kepadanya. kepada siapa nih? Tuhan di sini. Kenapa firman Tuhan disebut Tuhan? Baik lagi. Yohanes 1. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka itu Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya. Musa menceritakan tentang aku. Nah, nanti kalau lo mau belajar ya kan tentang Alkitab Perjanjian Lama ya kan, nanti lo akan lihat tuh siapa yang ditulis Musa. Siapa yang diceritakan Musa? Ya Allah Tritunggal. Gitu. Kita ngomong santai aja, nggak usah santai aja. Kayak tadi gitu. Itu sih. Jadi ya apa sih yang Kristen apa? Yang Kristen ikuti di Abraham kan lu kan nanya seperti itu. Benar nggak? Ya. Ya kami percaya kepada firman Tuhan. Siapa? Ya sang Mesias itu yang nuzul menjadi manusia. Gitu, weh. Oke, kalau itu punya saya sudah dapat itu di Kejadian 15 ya. Ya, pembahasan dalamnya lagi ya. Nanti lo harus istilahnya katekisasi, baptis, nanti ikut pemahaman Alkitab gitu, weh. Ya. Tapi berarti untuk poinnya dari yang pertama. Secara awam sih, secara sekilas ya seperti itu dulu gitu. Oke. Ini poin di Kejadian 15. Ya saya kalau begitu jawabannya apa dan penjelasannya ini ya bisa dimengerti tuh. Iya. Nah kan dijanji ini ya kan. Nah, kenapa orang Israel itu membantai Amalek? Kan biasa gitu tuh, Amalek kenapa dibantai? Nah, di kejadian ini juga, di Kejadian 15 juga dikasih tahu. Karena belum akan genap durjananya orang-orang Amori. Ya. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Jadi istilahnya kayak makanan dia belum masak nih. Tapi nanti setelah orang Israel keluar daripada Mesir, kayak masakan itu sudah matang. Istilahnya dosa daripada kedurjanan orang-orang Amori itu udah benar-benar sampai puncak. Gitu. Jadi kan Alkitab kan menceritakan juga istilahnya konteks histori. Enggak selalu istilahnya lo ngeliat Alkitab secara apa sih? Secara sekilas lo baca udah enggak seperti itu. Dia dilihat juga runutan sejarahnya seperti apa. Karena orang Kristen kami mengingani sejarahlah yang mengikuti Alkitab, bukan Alkitab yang mengikuti sejarah. Istilahnya ya. Dunialah yang mengikuti Alkitab, bukan Alkitab mengikuti dunia. Jadi nggak perlu tuh kami harus ngaku-ngaku. Oh matahari, bukan matahari. Oh gunung warna-warni. Seperti tertulis, nggak seperti itu.